Halo, aku Baga. Kali ini aku mau bahas salah satu manhwa, judulnya ada Lightning Degree. Jadi aku pengen bahas manhwa ini di chapter di mana si Ryu Yeon bertemu kembali dengan Rin. Nah, bagi yang nggak tahu manhwa ini manhwa apa, ini adalah salah satu manhwa favorit aku. Intinya adalah manhwa tentang seorang anak yatim piatu yang diadopsi oleh seorang master bela diri yang sangat kuat. Lalu anak tersebut dilatih dan menjadi sangat OP. Nah, namanya adalah Ryu Yeon. Nah, kita langsung aja lompat ke pertemuan kembali antara Ryu Yeon dan juga Rin. Bagi yang lupa, Rin itu adalah teman masa kecilnya si Ryu Yeon ya. Jadi di arc sebelumnya itu si Ryu Yeon kan pura-pura menjadi master. Nah, terus ngangkat berapa murid nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 murid. Ini Jujak Tim namanya. Mereka ini asalnya harusnya dilatih sama orang lain, tapi karena orang lainnya meninggal, jadi akhirnya si Ryu Yeonnya pura-pura jadi master terus ngajarin mereka ya. Bener-bener dia tuh. Setelah selesai melatih murid-muridnya, si Ryu Yeon pun pingin mencari teman masa kecilnya. Akhirnya dia berpisah dengan gurunya ya. Dia meninggalkan gurunya, si gurunya marah. Tapi si Ryu Yeon karena pinter, dia udah menitipkan makanan ya buat berapa tahun ya? Setahun mungkin. Pokoknya untuk jangka panjang ya, makanan untuk jangka panjang, terus alkohol juga dikasih supaya dia betah ya, nggak nyariin si Ryu Yeon. Jadi udah ada persiapannya. Lalu si Ryu Yeon pun pergi ke kota ya, kan dia tinggal di pelosok hutan tuh. Akhirnya dia mulai keluar. Nah, tujuan si Ryu Yeon ini dia pingin kembali mencari temennya dan juga pingin mencari murid-muridnya ya. Karena gatel gitu ya, gak ada yang disuruh-suruh lagi. Di perjalanannya si Ryu Yeon bertemu dengan orang yang dijuluki 5 pencuri terkuat. Pokoknya aku lupa sih namanya ya. Soalnya namanya kan Korea jadi susah. Jadi aku nggak terlalu hafal nama-namanya. Tapi aku inget aja. Pokoknya sini si merah aja. Si api ya. Si api ini dianggap sama orang-orang tuh kuat banget gitu ya. Ditakuti orang-orang karena 5 pencuri terkuat gitu. Tapi tentu saja di mata si Ryu Yeon itu seperti semut gitu ya. Mereka kan bertemu, akhirnya si Ryu Yeon menantang dia karena si Ryu Yeon pingin mendapatkan murid baru. Kalian kalau pingin tahu, muridnya itu digebukin sama dia ya. Bukan dilatih tapi digebukin. Makanya murid-muridnya si Jujak Tim ini pada takut ya. Pada gak mau lagi diajarin sama dia ya. Nah, ketemulah sama si Api ini. Nah, ditantang ya, akhirnya mereka berkelahi. Aku pikir bakal ada pertarungan epik. Taunya pertarungannya singkat banget ya. Padahal dia ini ditakuti orang-orang loh. Tapi pertarungannya sekali pukul langsung KO dia. Langsung kalah. Jadi kuat banget emang si Ryu Yeon ini. Aku juga bingung kenapa OP banget ya. Aku pikir ini salah satu master yang kuat, itu ternyata enggak. Terus akhirnya dia pingsan, terus pas bangun dibilang, kamu mulai sekarang adalah muridku. Jadi kamu harus mengikuti aku dan mematuhi apa kataku. Itu murid atau budak gak tahu ya, 11-12. Akhirnya si Ryu Yeon pun sampai ke Chonmu Academy ya. Ini namanya Chonmu Academy. Di sini adalah tempatnya murid-muridnya sekolah dan juga tempat si Rin sekolah. Nah, makanya si Ryu Yeon ini datang ke akademi ini buat nyari si Rin. Nah, karena dia udah punya murid baru, tapi karena dia udah tua ya, jadinya kamu juga menyusup tapi sebagai guru. Soalnya nggak bisa jadi murid, udah tua. Minimal soalnya 25 tahun kalau mau masuk ke Cheonmu Academy. Ryu Yeon pun masuk ke Cheonmu Academy. Di sana ada tes-tesnya. Ryu Yeon mengalahkan pesaing-pesaingnya yang berasal dari keluarga ternama ya. Padahal mereka tuh dianggapnya adalah harapan keluarga, orang yang paling berbakat di eranya ya, di generasinya. Tapi sama si Ryu Yeon dikalahkan dengan mudah. Akhirnya si Ryu Yeon pun yang masuk ke Chonmu Academy. Nah, di sana si Ryu Yeon mendapatkan beberapa teman baru ya. Ada dia ini seorang mata-mata tapi dari fraksi yang jahat.
Lalu ada seorang mata-mata lagi tapi jadi fraksi yang baik. Nah, mereka bertiga ini berteman ya. Aku nggak tahu tujuan dia apa, tapi kalau tujuan yang fraksi baik tuh buat melindungi putri dari ketua Murim ya. Dan siapa lagi kalau bukan Sirin. Ketua Murim itu anaknya kan Sirin ya. Nah, sebenarnya tujuan dia itu pingin ngelindungin Sirin. Tapi si Ryuyon kan nggak tahu ya. Dia mah taunya dia cuma om-om aja. Ini padahal dia tuh udah tua gitu ya, udah tua. Tapi disuruh nyusup gitu ya, nyamar. Tapi mukanya udah tua. Jadi pura-pura dia 25 tahun. Tapi nggak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya. Terus juga dia dapat teman baru. Ini si pemalu ya. Anggap aja si pemalu. Karakter ini juga punya masalah tersendiri. Jadi dia gak bisa nguasain jurus pedang dari perguruannya. Dan kata si Ryuyon dia bakal membantu dia ya. Katanya bakal body modification. Mungkin bakal ditonjok-tonjok, gak tahu ya. Sampai sekarang belum terjadi. Lalu ada juga teman sekamarnya si Ryuyon ya. Si cinta kebersihan. Nah, jadi temen barunya ada 4. 1 si cinta kebersihan, 1 si pemalu, 2 si pemalu, 3 si mata-mata fraksi baik yang udah om-om, yang udah tua, dan 1 lagi adalah mata-mata fraksi yang jahat. Nah, lalu bagaimana pertemuan si Ryuyon dengan Rin sesuai judul dari video ini? Jadi ceritanya karena si Ryuyon itu pas masuk ke Chonmu Academy ini dia ngalahin banyak orang-orang berbakat dari keluarga yang prestigious gitu ya, yang ternama. Nah, makanya banyak yang mau balas dendam si Ryuyon karena dendam. Orang-orang yang berbakatnya pada dikalahin. Akhirnya ini salah satu yang mau balas dendam ya. Sebenarnya ada banyak yang mau balas dendam, tapi nggak usah ditampilin semuanya di sini ya. Karakternya juga nggak penting. Kalau udah kalah juga paling nggak akan muncul lagi. Dia mancing si Ryuyon untuk masuk ke perangkapnya. Jadi dia mau si Ryuyon bertemu dengan anaknya ketua Murim. Nah, anaknya ketua Murim kan sebenarnya si Rin ya. Makanya itu ceritanya di situ. Nah, pingin ketemu sama dia supaya nanti para pengawalnya nyerang si Ryuyon. Jadi dijebak gitu ya. Dikiranya si Ryuyon ini orang mesum gitu. Nah, si Ryuyon mah ikut-ikut aja ya sama skemanya karena dia kuat banget. Jadi tenang aja gitu. Gak mungkin kalah. Dan tentu saja ya dia mengalahkan para pasukan-pasukan pelindungnya si Rin. Dan akhirnya dia bertemu juga sama si Rin yang sudah menjadi dewasa ya, cantik banget, gila, mantap nih. Oke. Tapi sayangnya karena jadi kan waktu mereka berpisah tuh ada apa ya? Simbol ya supaya mereka kalau udah dewasa saling mencari, bakal saling inget ya, yaitu ikat rambut berwarna emas nih. Tapi ikat rambutnya hancur ya gara-gara si Ryuyon. Pas dia nyerbu ya, efeknya tuh sampai ke bangunan tempatnya si Rin. Nah, si ikat rambutnya kepotong ya, kebelah. Jadinya si Ryuyon gak ngenalin si Rin gitu. Dan si Rin juga gak ngenalin si Ryuyon ya, kan dia dulunya cewek ya penampilannya, jadi dia gak kenal. Dia malah ngira si Ryuyon ini kakak seperguruannya teman masa kecilnya. Kalau dulu kan dia dipanggilnya Yonbi ya, Yonbi. Nah, sebenarnya Yonbi sama Ryuyon tuh orang yang sama ya, tapi dia nggak tahu aja. Mungkin suatu saat nanti bakal tahu ya, kita lihat saja. Jadi ceritanya si jepit rambut ini patah, terus jatuh ke bawah. Terus sama si Rin mau diambil. Pas dia mau diambil, tiba-tiba si Ryuyon menangkap dia. Dikiranya dia mau lompat ya. Ditangkap seperti waktu dulu. Dulu kan si Rin juga mau bunuh diri itu ya. Terus dia lompat, terus ditangkap lah sama si Ryuyon ya. Nah, ini scene-nya terulang ya. Si Ryuyonnya menggendong si Rin. Nah, tapi kali ini si Rin berbeda. Si Rin udah kuat ya. Dia udah belajar bela diri sehingga jadi kuat banget. Langsung ditebas sama si Rin. Nah, si Ryuyon langsung menghindar ya. Tapi tetap kena sampai bajunya robek. Berarti lumayan hebat ya. Selama ini kan belum ada yang bisa melukai si Ryuyon.
Si Rin lumayan ya, bisa ngerobek bajunya. Dan si Rin ini kan bisa baca pikiran orang lain ya. Tapi dia nggak bisa baca pikiran si Ryuyeon ini. Makanya si Rin ini agak curiga dengan identitas si Ryuyeon. Pada akhirnya mereka pun tidak saling mengenali. Padahal udah di depan mata gitu. Setelah berapa episode, nah, setelah 90-an chapter pada akhirnya bertemu. Ternyata tidak saling mengenal ya. Nyebelin banget. Si Rin ini menantang si Ryuyeon ya untuk bertanding gitu ya. Nanti ada pertandingan antar siswa gitu. Nah, si Ryuyeon disuruh ikut masuk ke dalam pertandingan ini. Nah, kalau nanti si Rin yang menang, si Ryuyeon harus menjawab pertanyaannya si Rin. Dan sebaliknya, kalau si Ryuyeon menang, si Rin harus menjawab pertanyaannya si Ryuyeon. Karena mereka berdua masing-masing punya pertanyaan ya tentang identitas masing-masing. Makanya akhirnya mereka deal setuju bakal ngelakuin taruhan ini. Oh iya ya, ngomong-ngomong ya, aku kan baca novel ya, tapi di novelnya itu si Ryuyeon tuh nyium si Rin ya. Bukan ngegendong. Kalau di manhwanya aku baca dia ngegendong, tapi kalau di pas aku lihat novel kok dicium katanya. Nggak tahu juga ya. Soalnya translate-nya emang agak aneh sih novel, jadi nggak tahu juga. Bisa salah juga sih. Jadi ada perbedaan ya antara novel sama manhwanya. Aku baca novel gara-gara manhwanya lama banget gitu. Makanya aku pengen lihat selanjutnya gimana. Jadi aku lihat novelnya. Tapi novelnya tuh translate-nya jelek banget. Jadi aku kurang ngerti juga ya artinya. Ya udah deh. Apa boleh buat deh. Oke, terima kasih udah menyaksikan. Itu dia pertemuan kembali antara Ryuyeon dan juga Rin. Sampai sini aja perjalanan kita. Terima kasih udah menyaksikan. Kalau gitu, bye-bye.